Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, arhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma arhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa afu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna wa ala al-imani wal islami jami'an tawaffana ya mujibas sa'ilin. Allahumma bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut ilaika nusyur. Allahumma bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut ilaika nusyur. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma munna 'alaina bisiyami ramadhana bi qiyamihi imanan wa ihtisaba. Allahumma munna 'alaina bisiyami ramadhana bi qiyamihi imanan wa ihtisaba. Allahumma munna 'alaina bisiyami ramadhana bi qiyamihi imanan wa ihtisaba. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah yang berada di Taman Jannah yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk yang tersedia pagi ini tentang kira-kira suratul Asr ya. Tapi kita semak beberapa menit ayat ini baca imam tadi. Ayat itu dibaca untuk difikirkan ya. Bila kita salat, ayat itu didengar, dibaca untuk difikirkan. Pahala mendengar, pahala membaca, pahala berfikir. Surah Az-Zalzalah 8 ayat, halaman 599. Surah Al-Qari'ah 11 ayat 600. Mulai dengan Az-Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ahnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Nas'alullaha al-afwa wal afiyah. 8 ayat tambah 11 ayat berarti berapa? 19 ayat. 19 unit kendaraan mewah di zaman Rasulullah SAW yang akan melayakkan kita nanti meraih jannah. Orang tuh kalau sudah banyak asetnya di akhirat, banyak kekayaannya, insya Allah alamatnya di sana nanti destinasinya jannah. Kemudian bila dikira huruf Zalzalah ini 156 hurufnya, dikira huruf juga ya. Al-Qari'ah 158, hampir sama ya. 156 campur 158 berapa? 314 kali 10 kali 10 3140 dalam seminit saja dibaca atau seminit lebih dapat
3140 sekali baca. Subhanallah. Oke. Karena dalam khutbah Jumat 2 minggu lalu dikatakan siapa yang baca Quran kiraannya per huruf. Dalam hadis yang kita sudah bincang berulang kali, siapa yang baca Quran di rumah Allah di pagi hari kiraannya per ayat, satu ayat 1 unit kendaraan mewah di zaman Rasulullah SAW, unit kekayaan yang digemari bangsa Arab, unta yang gemuk. Subhanallah. Dulu tak ada kendaraan mewah zaman sekarang. Kalau ada, kalau Rasulullah bercakap dengan bahasa orang sekarang, mungkin dia cakap 1 BMW barangkali, 1 Mercedes. Subhanallah. Begitulah Islam ya. Kemudian kita nak tengok secara ringkas surah Zalzalah ini kita dah bincang 2 minggu lalu atau seminggu lewat. Semasa nuzul Quran kita bincang surah Zalzalah di sini. 2 kali pertemuan. Tengok di YouTube ada tu ya, insyaallah. Surah Zalzalah ini di antara intinya kita lihat ayat 4. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari kiamat nanti bumi bercakap. Orang tu berangkat ke masjid, tanah perumahannya bercakap, ya Allah Tuhan rumah ini hari-hari berangkat ke masjid. Kata tanah perumahannya. Jalan yang ditempuhnya, laluan yang ditempuhnya bercakap juga, ya Allah. Orang ini datang dari jalan Menteri Besar. Orang ini datang dari jalan Kumbang Pasang, dari jalan Gadung, dari jalan Sungai Kebun, dari jalan Kianggeh, dari jalan apalagi Tungkuling. Jalan tu melapor nanti. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Perumahan Masjid Salihin bercakap. Yang datang sembahyang subuh Ramadan pertama jumlahnya berapa orang? Ramadan kedua, sekarang di penghujung sudah direkamkan oleh perumahan, tanah perumahan, tapak masjid. Subhanallah. Nanti yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Bumi bercakap, melaporkan apa yang dibuat manusia di atas muka bumi. Yang baik dilaporkannya yang baik. Yang tak baik dilaporkannya juga. Ya Allah, orang ini tidur ya Allah bulan Ramadan, bulan rahmat. Tidur di waktu subuh ya Allah. Engkau memanggil di rumahmu, as-salatu khairu minan naum. As-salatu khairu minan naum. Engkau panggil mereka, tapi mereka an-naumu khairu minas salah. Tapi mereka menyahutnya, an-naumu khairu minas salah. Bisa lagi tidur daripada salat. Dia tak bercakap, tak berani. Yang bercakap realitinya, keadaannya. Yang dikatakan dalam bahasa Islam lisanul hal namanya. Bahasanya ada 2. Lisan, bahasa Arabnya, lisan itu artinya bahasa. Bahasa Arab dalam Islam bahasa itu ada 2. Lisanul hal, lisanul maqal. Bahasa lisan bercakap nih. Bercakap itu bahasa lisanul maqal namanya. Namanya lisanul maqal, mim qaf alif lam. Maqal mana qaul, perkataan. Lisanul hal, perihalnya, keadaannya. Dia datang ke masjid, dia pegang Quran. Oh, saya mencintaimu ya Allah. Walaupun dia tak cakap. Bila orang tu pegang Quran, perihalnya menyatakan dia tu mencintai Allah. Kalau dia pegang benda lain, Quran tak pegang, kecuali dalam benda yang dia pegang itu ada Quran ya. Kalau dia pegang benda lain, dalam itu tidak ada Quran, ada benda yang lain-lain saja. Subhanallah. Tadi malam solat maghrib, isya dan tarawih di bandar. Di samping itu menunggu azan isya. Bukannya Quran yang dia pegang, bukan Quran yang dia tengok. Facebook kah apakah? La haula quwwata illa billah. Di rumah Allah bulan Ramadan. Nanti semuanya kami cakap ya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari pembalasan nanti bumi akan bercakap, melaporkan aktiviti semua yang dibuat oleh penduduk bumi.
Maka Allah mengasihi Ramadan tujuannya apa? Kita bertaubat kepada Allah, nanti rekod dipadam. Laporan tidak disampaikan lagi. Orang ini sudah bertaubat, Allah sudah kasih Ramadan. Kalau dia benar-benar bertaubat, rekod seumur hidupnya bersih. Oman sama Ramadana iman wa ihtisaba ghufirat lahu ma taqaddama min dzambi. Orang puasa benar-benar puasa Ramadan, dosa terdahulu dihapus. Artinya bumi tidak melapor lagi. Bumi tidak melapor lagi. Ini message nomor 1 ayat 4 ya. Kita ambil satu ayat saja. Ini namanya qiraah tadabbur. Kita sudah sebut ya. Kata ulama membaca itu ada 2. Membaca Quran ini ada 2. Qiraah ta'abbud, membaca untuk mencari pahala, mencari ganjaran, disuruh dan wajib. Yang kedua membaca mencari idea, mencari ilham, mencari pandangan yang bernas, membaca yang tersirat di balik yang tersurat. Qiraah tadabbur namanya. Mentadabbur, bertadabbur. Kita lihat surah Al-Qari'ah. Kita lihat ayat 6. Tadi 4 ya, ini ayat 6. Fa amma man saqulat mawazinuh. Ini masalah mizan. Masalah timbangan. Amal akan ditimbang. Tadi amal direkodkan. Dalam surah Zalzalah amal direkam. Bumi merekam. Di surah Al-Qari'ah mawazin, mizan. Mizan itu neraca, timbangan. Amal akan ditimbang. Jadi kerja kita bulan Ramadan ini mengisi timbangan amal yang baik sebanyak-banyaknya. Kalau ada selama ini amal yang tak baik, dipadam, nanti tidak ditimbang lagi. Allah kasih 1 Ramadan, bulan keampunan. Ayo sama-sama memadam, mendelete benda-benda yang tak baik, amal yang tak baik yang selama ini terlanjur dibuat, disesali sekarang supaya nanti tidak ditimbang lagi. Kalau tidak akan ditimbang. Subhanallah. Pernah Aisyah bersama Rasulullah SAW. Aisyah pernah bersama baginda. Dalam hadis itu katanya Rasulullah berada di atas haribaannya, di atas paha Aisyah. Baginda berbaring, kepalanya di atas paha Aisyah. Mesranya ya. Mesra. Lalu Aisyah menangis, kenalah air matanya ke muka Rasulullah SAW. Wajah Rasulullah ditimpa genangan air mata Aisyah. Aisyah menangis. Dalam bermesra itu keluar air matanya. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa gerangan adinda menangis? Bukankah kekanda ada bersama adinda? Kira-kira begitulah ya. Kata Aisyah, adinda terkenang hari kiamat, teringat hari kiamat. Adakah di hari kiamat nanti kekanda akan ingat adinda? Adakah di hari kiamat nanti orang itu akan ingat keluarganya? Nah, tengok ya, orientasi hari kiamatnya sangat hebat, Pak. Istri Rasulullah yang dipikirnya hari kiamat, bukan makan sedap rumah kendaraan kemewahan dan lain-lain. Ingatnya hari kiamat. Adakah kekanda nanti akan teringat keluarga di hari kiamat nanti? Artinya, adakah kekanda akan mengingat adinda nanti di sana? Di dunia ini kita hidup mesra, di sana nanti macam mana? Itu kira-kira maksudnya. Kata Rasulullah, ada 3 kondisi tidak akan ingat siapa, ingat diri saja. Ada 3 kondisi di sana tidak ingat orang lain, ingat diri saja. Istri tak ingat, anak tak ingat, ayah, ibu tak ingat. Kondisinya di antaranya waktu amal ditimbang. Ditimbanglah amalnya. Ya Allah. Subhanallah ya.
Datang sembahyang subuh berjamaah dengan niat yang betul, dengan ilmu, nilainya seperti tidak tidur satu malam baca Quran, tidak tidur satu malam salat, qiyamul lail. Hebat timbangannya. Hebat timbangannya. Duduk dalam majelis ilmu di pagi hari sesudah subuh di masjid di rumah Allah, satu haji mabrur. Rugi yang tak duduk. Rugi masjid yang tak pagi tak berbunyi. Rugi masjid pagi-pagi tak bunyi. Bulan Ramadan tak berbunyi. Subhanallah. Itu maka kalau negara maju ya, tak usah jauh Malaysia saja. Kalau kita pergi sana, masjid ini surah ini, masjid ini surah ini, masjid. Di sana ada tazkirah sesudah subuh, ada tazkirah sesudah zuhur, ada tazkirah sesudah asar, ada tazkirah menjelang sungkai, ada tazkirah sesudah isya, ada tazkirah sesudah tarawih, ada tazkirah sesudah witir. Pergilah ke tempat yang maju. Subhanallah. Hadir dalam majelis ilmu di pagi hari di rumah Allah, satu haji mabrur. Hadir salat berjemaah kalau beruduk dari rumah, satu haji, tapi tidak cakapnya mabrurnya. Tentang hadir dalam majelis ilmu itu dia tak cakap mabrur. Taman hijjatuh, haji yang sempurna. Jadi untuk lebih mudahnya haji mabrur sajalah ya. Jadi dua haji satu pagi. Datang dengan ilmu. Tanya dia kenapa datang ke masjid. Oh nak ambil pahala salat berjamaah. Itu sajalah yang dapat. Haji tak dapat. Tak ambil haji kah? Dah aku tahu katanya. Dah tahu dia tak dapat lah. Itu kan belajar. Datang salat subuh dapat dua haji. Yang bonus ibadah haji itu bukan subuh saja, 5 waktu. 5 waktu bukan subuh saja. Tapi bonus haji yang sempurna, haji mabrur itu salat subuh saja. Membaca Quran satu ayat, Al-Qari'ah satu ayat, satu unit kendaraan mewah. Itu dalam hati itu pagi saja. Pagi saja. Kalau di hari lain nilainya lain ya. Itulah. Fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah, ayat 6 dan 7. Siapa yang berat timbangan amalnya, selesailah dia di sana nanti, tidak masalah. Dia akan ditimbang kan? Akan ditimbang. Subhanallah. Jadi waktu Aisyah menangis tadi, ditanyanya, adakah orang itu akan ingat kekasihnya di dunia nanti di sana? Kata Rasulullah, dalam 3 kondisi tidak akan ingat orang lain. Satu, waktu ibadat ditimbang. Tengok ibadat istrinya, ibadat suaminya, ibadat anaknya. Apa yang ditimbang tentang ibadat anaknya? Apa yang diajar ayahnya lah. Kalau anak dia dibawa ke masjid, anak diajar Quran, diajar solat, diajar tahajud, untunglah ya. Tapi kalau anak tidak dididik, bulan Ramadan tidak dididik membaca Quran, menghafal Quran, berinteraksi dengan keluarga, tidak ada tadarus Quran di rumahnya. Yang ada macam bulan lain juga, sama Sya'ban dengan Ramadan. Apa yang dipegang bulan Sya'ban itu juga dipegang bulan Ramadan itu juga. Oh, nanti silap-silap amal anak yang tak betul pun masuk ke timbangan ayahnya juga. Amal istri yang tak betul, amal ahli keluarga yang tak betul, ditimbang juga arah neraca ketua keluarga, ayah, subhanallah, dan penjaganya. Fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amalnya, selesai hidupnya nanti di sana. Satu, kata Rasulullah, yang tak teringat orang lain waktu amal ditimbang. Yang kedua, waktu lembaran amal. Kita ni hidup ni membuat buku. Hidup ni membuat rekod. Hidup ni membuat rekod. Menulis buku. Jam berapa orang tu tidur, ditulislah dalam bukunya. Berapa jam dia tidur, ditulis di bukunya. Apa niat dia tidur tu? Oh, orang ni tidur jam, katalah jam 10.
niatnya nak bangun pukul 3, pukul 3 nanti dia mau tahajud, dia mau makan sahur, dia mau ke masjid. Ditulis dalam rekod tu. Ditulis. Subhanallah. Kondisi kedua yang tak akan teringat orang lain, kata Rasulullah, waktu rekod diterima. Rekod diterima, orang tu disuruh membaca rekodnya. Tengok ayat dalam surah Al-Isra. Bila rekod sudah diterima, katanya, baiklah, bacalah buku tuan ni. Halaman 283 ayat 14 surah Al-Isra, juz 15. Boleh dibaca ya? Ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra kitabak. Iqra apa artinya? Apa artinya, Imam? Kitabak. Kitabak. Kitabmu, kata Imam. Baca kitabmu, kata Imam. Wah, hebat juga Imam kita ini bahasa Arab ya. Iqra kitabak. Bacalah bukumu ini. Bacalah apa isinya. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Engkau sendiri dapat menilainya apa isinya. Tak usah orang lain dulu. Yang buat engkau. Nanti kaki bercakap, tangan bersaksi, telinga, mata, kulit. Betul tu. Betul isi buku ni, kata kulitnya. Kondisi kedua yang tidak akan teringat orang lain, kata Rasulullah, waktu menerima rekod. Rekod itu diterima dengan dua kaedah. Ada dalam surah Al-Insyiqaq. Macam mana orang itu menerima rekodnya? Tengok dalam surah Al-Insyiqaq. Idza as-sama'u insyaqqat wa zinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Halaman 589. Tengok ayat 7. Surah Insyiqaq, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Siapa yang diserahkan bukunya, rekodnya dari sebelah kanan dengan terhormat dan dengan cara yang mulia, orang ini sangat terhormat, sangat mulia pada sisi Allah, dikasihkanlah rekodnya dari sebelah kanan dan diterima dengan tangan kanan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Nanti pemeriksaan rekod formaliti saja. Tidak dicek per lembar, per halaman, per baris. Oh, ini rekod kau baik. Enggak, Agatha katanya jalan menuju jannah. Tidak disemak. Hisaban yasira, very easy. Yasir itu easy, senang sekali. Lalu wa yanqalibu ila ahli masrura, dia akan pergi ke pangkuan keluarganya, berjumpalah ayahnya, emaknya, anaknya. Semua rekodnya baik belaka. Tapi tiba di yang sialan. Wa amman utiya kitabu wara'a zahri, siapa yang menerima rekodnya dari belakang atau dari kiri, dalam surah Al-Haqqah dari kiri katanya. Ini dari belakang katanya. Dari belakang tapi sebelah kiri. Fasawfa yad'u subura, dia akan meraung, ya Allah. Menangis, meratap, meraung, melulung. Celakalah ini, sialanlah ini. PALOI lah ini. Subur, celaka. Wa yasla sa'ira, dia akan diheret masuk neraka sa'ir. Apa silapnya? Tengok silapnya di sini. Silap orang tu apa? Innahu kana fi ahlihi masrura. Hidupnya dulu dia sesuka-suka saja. Orang ke masjid dia tak ke masjid. Suka-suka saja. Time azan tidur. Masrur di dunia, suka-suka saja. Inna zanna Allah yahur, tidak ingat nak mati.
Innahu zanna alayhur, tak ingat nak mati. Tak ingat dia akan diangkat dari rumahnya, akan dimandikan, akan dikafan, akan diusung, akan diletakkan di tempat yang sempit, gelap. Tak ingat. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Allah memantaunya 24 jam apa yang dia buat waktu azan. Basir. Allah tu memonitor, memantau. Malaikat menilai, bumi bercakap, malaikat juga menulis. Baik. Kondisi ketiga. Kondisi kedua waktu rekod diterima. Kata Rasulullah, ndak akan tengok orang lain, ndak akan tengok anak. Jadi nak menyelamatkan anak sekarang. Nak menyelamatkan anak sekarang, bimbing anak dengan baik. Bimbing istri dengan baik. Nanti tidak boleh lagi, kata Rasulullah. Yang ketiga, waktu meniti sirat. Meniti sirat. Sirat itu kecil, halus, tajam, licin, dan banyak pengait, banyak penyangkut. Tersangkut sikit jatuh. Dan gelap. Subhanallah. Itulah dia tadi surah Al-Qari'ah ya, tentang timbangan amal. Sekarang kita semaklah sedikit dulu hidangan yang sudah tersedia ini. Ini daripada idea tokoh ulama yang kenamaan zaman sekarang. Banyak ceramahnya di YouTube. Mungkin ratus ribu ceramahnya di YouTube. Banyak karyanya, banyak tulisannya, banyak bukunya. Ada ensiklopedia Nablusi di internet. Ensiklopedia elektronik. Bank maklumat tentang Nablusi di internet. Ini kita ambil secebis katanya. Kata-katanya ini asalnya dalam 103 patah perkataan saja. Ini yang sebelah kanan ini 103 patah perkataan, yang terjemah sebelah kiri 191, hampir 2 kali ganda. Bahasa Arab itu cakapnya sikit, maksudnya banyak. Tajuknya apa? Antara pengguna yang rugi dan pelabur yang untung. Apa ini pengguna dan pelabur ini? Masa, ini maksudnya masa. Masa itu modal. Masa itu modal kapital. Orang yang duduk di masjid waktu sholat berjamaah, memenuhi panggilan azan waktu Allah memanggil ke rumahnya, itu berarti dia melabur. Jadi pelabur yang untung dia. Datang ke masjid waktu salat, orang itu jadi pelabur yang untung. Dia melaburkan masanya, dia akan menarik keuntungan. Kan dah cakap tadi, datang sembahyang subuh berjamaah dengan ilmu, dengan niat, dengan ikhlas, seperti sembahyang satu malam, mengaji satu malam tak tidur. Kalau nak dengar hadisnya, boleh juga ya. Kadang orang ni suka hadis ya. Memang semua orang suka hadis. Ini ya. Katanya di sini, ini hadis Riyadhus Shalihin, hadis nomor 1071. Dah cakap dari awal, kitab Riyadhus Shalihin kecil, patutnya ada di rumah. Nanti ditanya di rumah, ada TV di rumah, ada wifi, ada handphone banyak, setiap orang ada handphone. Ada Riyadhus Shalihin? Tidak ada. Hadis Nabi yang kecil tidak ada di rumahnya. Semua lain, yang lain ada, kelengkapan ada. Itu akan ditanya nanti. Riyadhus Shalihin. Kalau nak cari PDF di internet pun banyak tuh. Dalam Riyadhus Shalihin hadis nomor 107 171 dalam babul hasni ala huduril jamaah ma'a as-subhi wal isya. Bab menggalakkan untuk hadir salat berjamaah subuh dan isya. Katanya apa di sini? Man shalla al-isya fi jamaah fa ka'annama qama nisfal lail. Siapa yang salat isya berjamaah di rumah Allah di awal waktu, tidak masbuk, seperti beribadat separuh malam, half. Kalau malam itu 12 jam, dia dapat nilai beribadat 6 jam untuk datang sembahyang isya. Wa man shalla subuh fi jamaah fa ka'annama shalla al-laila kullah. Siapa yang salat subuh berjamaah macam sembahyang satu malam tak tidur.
Datang isya dan subuh 1,5 malam. Kalau 1 malam itu 12 jam, separuh itu half itu 6 jam, jadi 18 jam. Subhanallah. Inilah pelabur yang untung. Ini tajuknya. Antara pengguna yang rugi dia tidur di rumah. Dia tempat lain waktu salat. Dia menggunakan masa juga, tapi dia tidak melabur. Dia menggunakan masa. Semua kita dikasih 24 jam 1 hari 1 malam. Dikasih 1 jam tuh 60 menit. 1 menit 60 saat, itulah modal. Itu yang dilaburkan bagi yang pelabur yang untung. Pengguna yang rugi dia tidur. Dia tempat lain waktu salat. Azan berkumandang dia tak dengar. Dia menggunakan masa juga, tapi penggunanya rugi. Ini tajuknya nih. Subhanallah. Subhanallah. Ini tadabbur suratul Asr nih ya. Ini tadabbur suratul Asr. Kita ada sebut kemarin minggu lalu. Saya ingat dekat 20 siri pertemuan di sini tentang suratul Asr. Tengok di YouTube ada tuh. Kelas Tafsir Al-Munir Masjid Salihin suratul Asr. Tak silap ada 20 kali pertemuan. Ini nak buat satu pertemuan macam mana? Memang tak boleh. Dapat tajuk sajalah. Jadi dari tajuk kita kena paham antara pengguna yang rugi dan pelabur yang untung. Manusia itu ada dua. Ada pengguna tapi dia rugi. Ada pelabur dia untung. Apa yang dilaburkan? Masa al-asr. Duduk dalam majelis ilmu ya, sekarang kita duduk dalam majelis ilmu. Ini menghanyutkan dosa. Menghanyutkan dosa. Dan memperlancar jalan ke jannah. Kalau hadisnya dibaca lagi di sini, Riyadhus Shalihin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang hadis apa? Katanya di sini hadis Imam Muslim juga, hadis nomor 1381. Apa katanya? Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang mau rajin duduk di majelis ilmu, nanti jalan ke surga itu lancar. Siapa yang rajin duduk dalam majelis ilmu, ada majelis ilmu dia duduk, dia senang mendengarnya. Ini yang dibincangkan ayat kalamullah, yang dibincangkan hadis Rasulullah, yang dibincangkan pendapat salihin. Siapa yang rajin duduk dalam majelis ilmu, lancar nanti ke sana, jalan ke jannahnya. Karena duduk dalam majelis ilmu ini, duduk dalam majelis ilmu menghanyutkan dosa. Bila orang duduk dalam majelis ilmu, di sini saya sering disebut ya, ada malaikat yang incas kerjanya di mana ada orang berkumpul. Kalau berkumpul di rumah sendirilah. Kalau berkumpul di rumah Allah lagi bagus. Dapat pahala i'tikaf. Dapat pahala haji. Dan lagi bila kita berkumpul macam bulan Ramadan, lagi 10 terakhir Ramadan. Subhanallah. Ada malaikat yang kerjanya di mana orang berkumpul, datang malaikat ke sana. Dan malaikat itu ramai. Dia manggil kawan-kawannya, "Halummu li hajatikum." Mari sini. Katanya, Masjid Salihin pagi ini orang berkumpul di sana. Datang malaikat ke sini dan kerjanya sebaik nanti majelis selesai, malaikat melaporkan siapa yang ada dalam majelis ilmu itu, melaporkan nama-namanya kepada Allah. Subhanallah. Walaupun dia duduk sesaat, duduk seminit, kemudian ada hal dia keluar, dilaporkan juga. Waktu malaikat itu melapor, ada seorang malaikat menanya Allah, "Ya Allah, ada jemaah itu dia tidak duduk sampai habis, macam mana statusnya?" Kata Allah, "Samakan." Statusnya disamakan. Apa statusnya? Allah mengatakan, "Ushidukum anni qad ghafartu lahum." Kamulah saksiku nanti di hadapan Allah, kata Allah, dosa mereka sudah hapus. Ini menghanyutkan dosa. Jadi kalau hari-hari hanyut dosa, nanti mau dihisab, tidak ada yang tak baik, tinggal yang baik saja. Dia menerima rekodnya dari sebelah kanan.
Dan tidak disemak semuanya. Kalau orang yang rekodnya tidak baik, tengok dalam surah Al-Kahf. Orang rekodnya tidak baik, katanya susah juga rekod saya ini katanya. Subhanallah. Halaman 299 ayat 49. Halaman 299 surah Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitab, dibukalah bukunya. Bentang bukunya. Alkitab. Tadi dalam surah Isra kitab juga, Iqra kitabak. Ini pun kitab. Wa wudi'al kitab, dibentangkanlah bukunya, disemaklah bukunya. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fih. Orang yang jahat ketakutan melihat isi bukunya. Ketakutan melihat rekodnya. Wa yaqulun, menyesal, ya wailatana, aduh sialnya saya ini. Aduh sialnya saya ini. Ma li hadzal kitab, turuk jugalah buku ini. La yughadiru saghiratan wala kabiratan, yang kecil yang besar ada dalam buku ini, tak terdelete, tak terpadam, tak diformat sebelum mati. Ma li hadzal kitab, turuklah buku ini. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa, yang kecil yang besar ada. Duduk di rumah bulan Ramadan, buka wifi, apa yang dia lihat, berapa bilnya, berapa karanya, ada di situ. Ahsaha, terhitung secara lengkap. Ahsaha itu lengkap. Wajadu ma'amilu hadira, semua amal perbuatan mereka ada dalam rekod itu. Wala yazlimu rabbuka ahada, Allah tidak menzaliminya. Yang tak ada dimasukkan, tak ada lah tuh. Yang masuk dalam buku itu, itulah yang dia buat. Yang kecil pun ada. 1 sen digunakan untuk benda yang tak baik, nampak nanti di sana. Nauzubillah. Kita baru tajuk ya. Kita baru tajuk nih. Jadi apa? Kita lihat di sini ada istilah. Untuk memaham isi, ada di bawah itu kata kunci dan istilah. Orang yang mengguna masa tanpa berkira, kira merugi, namanya mustahlik. Kemarin dah sebut ya. Mustahlik namanya. Orang yang menggunakan masa untuk mencari untung, meleburkan masanya untuk keuntungan, mustathmir. Ini kan belajar istilah, kalau tidak paham nanti. Mustahlik, habis 24 jam, 1 halaman Al-Quran tidak ada dalam bulan Ramadan. 1 halaman tidak boleh baca. Orang khatam, 2 khatam, 3 khatam, 4 khatam, dia 1 halaman tidak boleh. Itu mustahlik, pengguna yang rugi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi kita hari ini memaham tajuk saja ya. Di samping kita bahas apa tadi, surah Zalzalah 1 ayat, surah Al-Qari'ah 2 ayat. Subhanallah. Kemudian diambil syarahnya daripada surah-surah lain. Surah Insyiqaq ada, Al-Isra ada, Al-Kahfi ada. Jadi begitulah ayat Quran diramu ya, dirumus. Jadi satu pemikiran yang baik dalam kepala kita ini. Oh, perlu saya belajar rupanya. Selama ini saya banyak tidur saja. Perlu saya belajar. Kalau ada bisikan itu dalam hati itu, insya Allah orang itu akan dirahmati Allah. Jadi mungkin kita lihatlah peringkat pertama saja dulu ya, 1 peringkat saja. Masa sama ada dimanfaatkan dengan baik sebagai pelaburan, istismar namanya, sama dengan di bawah itu mustasmir, atau hanya digunakan sebagai sedemikian rupa tanpa tanpa dikira untung dan ruginya, istihlak ataupun mustahlik. Demikianlah perihal kebanyakan manusia hari ini. Kebanyakan manusia mustahlik saja, tidak mikirkan penggunaan masa. Mereka hanya menggunakan masa. Mereka hanya pengguna yang rugi. Mereka makan, minum, bersenang-lenang. Tiba-tiba nanti satu ketika datanglah maut dengan mengejut. Lantas mereka menghadapi saat
maut itu dengan keadaan yang kelam kabut tanpa persiapan. Mereka inilah insan yang menggunakan masa tanpa perhitungan, infaqan istihlakian bahasa Arabnya. Artinya jadi pengguna yang rugi. Kita jangan jadi pengguna yang rugi ya. Subhanallah. Nanti ada link original di cakap itu ada di atas. Tentang nak mengenal Nablusi pun ada di atas. Prof Nablusi ini sering dilagau ke Malaysia, ke Indonesia, ke seluruh dunia, ke USA, ke Perancis, ke London, kemana-mana dia dilagau. Subhanallah, subhanallah ya. Mudah-mudahan kita selalu menyebut namanya. Kalau kita sebut namanya, cakaplah hafizahullah. Semoga Allah memeliharanya. Kalau kita doakan orang tu dengan menyebut hafizahullah, semoga Allah memeliharanya, nanti malaikat yang jaga syekh tu, iya Tuan Haji juga akan dipelihara Allah katanya. Bila kita mendoakan orang lain, dia tidak tahu, kita doakan dia. Setiap orang itu ada malaikat yang menjaganya, malaikat yang mendengar doa orang yang mendoakan si mukmin. Kita doakan imam, jazakallah imam karena membaca surah Az-Zalzalah dengan Al-Qari'ah. Dah lama sembahyang di sini ya, tidak ada pasangan Zalzalah dengan Al-Qari'ah itu tidak dibaca tuh. Dah lama sembahyang di sini. Tidak pernah dibaca pasangan Zalzalah dengan Qari'ah itu. Tidak pernah. Setahu Ambala ya, sembahyang di sini dari 2017. Tapi pasangan Zalzalah dengan Qari'ah itu baik sekali. Zalzalah dengan Adiyat bagus, Zalzalah dengan Takasur bagus, Zalzalah dengan Qari'ah bagus. Karena semua ini tentang hari kiamat. Semua ini tentang hari kiamat. Zalzalah tentang hari kiamat, Al-Adiyat tentang hari kiamat, Al-Qari'ah tentang hari kiamat, At-Takasur tentang hari kiamat. Begitulah Quran itu ya, hari kiamat, hari kiamat. Tapi manusia tidak mau berpikir tentang hari kiamat. Satu surah saja difikirkan tentang hari kiamat, selamat hidupnya. Sebelum Zalzalah, Al-Bayyinah tentang hari kiamat. Sebelum Al-Bayyinah, Al-Qadar. Sebelum Al-Qadar, Al-Alaq tentang hari kiamat. At-Tin tentang hari kiamat. Al-Insyirah tentang hari kiamat. Ad-Duha tentang hari kiamat. Begitu perhatian besar Al-Quran tentang hari kiamat, hari kiamat, hari kiamat, hari kiamat. Tapi manusia nampak apa yang depan mata saja. Yang depan matanya Samsung, Oppo. Itu yang difikirkannya. Itu aja. Itu di hatinya ini. Pergi ke masjid membawa jantung Oppo, jantung Samsung. Hati maksudnya ya, bukan jantung, hati. Kalau antum pergi ke masjid membawa hati Al-Quran, hati surah Al-Asr, hati surah Az-Zalzalah, hati surah Al-Qari'ah, selamat. Tapi rata-rata tidak ada cakap terima sembahyang di masjid bandar. Soft pertama yang siring tuh sebelah tuh Facebook. Tak tahu lah Facebook atau WhatsApp ya. Walau alam lah. Nanti balik rumah bacalah selengkapnya surah Zalzalah, baca selengkapnya surah Al-Qari'ah. Kalau rajin tengok di YouTube ceramah tentang surah Zalzalah. Ujung jari sudah pandai mencarinya ya. Saya nak mendengar ceramah di YouTube tentang surah Zalzalah, dengarlah banyak-banyak. Dengarlah berulang kali. Dengar juga nanti Al-Qari'ah. Dengar juga surah Al-Adiyat dan surah-surah lain terutama tentang hari kiamat. Begitulah kasih sayangnya Allah kepada hambanya, cerita kiamat. Dalam halaman Al-Quran itu kalau tengok dari awal, dalam surah halaman pertama Al-Fatihah hari kiamat ada di dalam. Halaman kedua Alif Lam Mim ada situ hari kiamat. Di sebelahnya hari kiamat. Sebelahnya lagi hari kiamat. Cerita padang mahsyar. Cerita fenomena alam, fenomena hari kiamat. Zalzalah nama surah saja dah tentang fenomena hari kiamat. Al-Qari'ah nama saja sudah nama hari kiamat, nama saja, tajuk saja tentang hari kiamat. Tanda Allah itu sangat kasih sayang dengan kita ini supaya kita memikirkan hari kiamat. Karena itulah menyelamatkan hati ini. Hati dijadikan untuk apa? Karena ada orang tak tahu. Hati dijadikan untuk cinta Allah. Hati dijadikan untuk cinta Allah. Kalau dalam hati tak ada cinta Allah, hati itu sakit, rusak atau mati. Tanyalah hati, tanya hati istri. Bila bercakap dengan istri apa dicakap? Tengok anak, apa dibuat anak? Sepatutnya
hati itu dicipta untuk mencintai Allah. Macam mana nak cinta? Karena ada ma'rifah, ada ilmu. Kalau dia tak ada ilmu, macam mana dia nak takut? Dia cinta ya juga, takut ya juga. Takutnya takut cinta lah. Takutnya takut sayang. Takutnya takut kasih. Kita takut padahal karena sayang, karena kasih, karena cinta. Macam mana anda dapat benda ini? Karena belajarlah. Orang bertahun-tahun, berpuluh tahun belajar cinta, baru boleh cerita tentang cinta. Bukan sehari dua dapat ya. Tapi kecuali kalau orang tu memang ditolong Allah dengan pertolongan yang luar biasa, mungkin dia belajar sedikit, kemudian dia sudah mendapat kecintaan yang maksimum. Mudah-mudahan Allah membantu kita lah ya. Demikianlah tadi serba sedikit pagi ini. Besok kita lanjutkan, mungkin kita lanjutkan peringkat kedua dan ketiga, mudah-mudahan ya. Ini dalam tadabbur suratul Asr, membaca tadabbur bahwa masa itu adalah modal. Dalam menggunakan modal ini manusia ada dua, ada yang menjadi pengguna yang rugi, ada yang menjadi pelabur yang untung. Dia untung dia. Keluar dia subuh dari masjid, ya Allah nanti zuhur aku akan sholat di rumahmu lagi katanya. Sama ada di sini atau di tempat lain, yang penting hatinya terpaut di masjid. Itu yang pelabur yang untung, yang bijak. Keluar dia sembahyang zuhur, nanti asar aku mau sholat di rumahmu lagi ya Allah. Keluar dia maghrib itu juga. Jangan sholat maghrib di tempat lain ya. Lepas maghrib baru ke masjid. Rugi. Sungkai di rumah. Kemudian lepas maghrib ke masjid. Nah, kenapa ke masjid? Nak sholat tarawih. Niatnya nak tarawih saja. Bukan nak meraih sembahyang isya yang dapat bonus seperti beribadat separuh malam tuh. Bukan itu niatnya. Jadi pelaburannya tidak betul. Berbuka di rumah maghrib, rugi. Berbukalah di rumah Allah. Tengoklah contohnya masjid Makkah Madinah. Orang berhalaqah berbuka di sana. Kenapa ada gambaran itu di sana? Mau diterapkan di sini maksudnya. Janganlah, bukan tidak boleh ya, tapi rugi. Bolehlah tapi rugi. Padahal kita mau cari untung. Mudah-mudahan Allah membantu kita semuanya. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa rad'ana ya karim. Allahumma hfaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hfaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hfaz sultanana wa iyana wal muslimin wan nas ajma'in. Allahumma hfazni min kulli su'. Allahumma hfazna min kulli makruh fil hali wal ma'al jisman wa ruhan ya mujibas sa'ilin. Uktub lana kullal khair ya latifu ya khabir ya aziz ya alim. Ultuf bina fima jarat bihil maqadir. Allahumma ultuf bina fima jarat bihil maqadir wa yassir lana kullal khair wa hayyi lana kullal khair biyadikal khair wa innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa bil ijabati jadir. Allahumma arham ahlal kuburi minal muslimin wal muslimat. Allahumma arham ahlal kuburi minal muslimin wal muslimat. Allahumma arhamna warham amwata wa amwatal muslimin warhamna idza ma sirna min ahlil kubur. Allahumma arhamna idza ma sirna min ahlil kubur waj'al qabrana wa iyyahum rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrana rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrana rawdatan min riyadil jannah wa yassir lana al-firdausal a'la. Allahumma arzuqna al-firdausal a'la. Allahumma adkhilna al-firdausal a'la ya mujibas sa'ilin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya mujibas sa'ilin. Allahumma munna 'alaina bi siyami ramadhana bi qiyami imana wa ihtisaba. Allahumma munna 'alaina bi siyami ramadhana bi qiyami imana wa ihtisaba. Allahumma munna 'alaina bi siyami ramadhana bi qiyami imana wa ihtisaba ya mujibas sa'ilin wa ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudikumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.